Shalom, haleluya. Puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan jaga, Tuhan pelihara kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pemeliharaan, penjagaan, perlindungan-Mu dan berkat-berkat-Mu sepanjang hari sampai bulan yang ketiga di tahun 2021. Sungguh Engkau Bapa kami yang sangat baik. Bapa, sebentar kami ingin dikuatkan kembali lewat kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan kami semua yang mendengarkan, sehingga kami semua boleh bertumbuh, boleh dikuatkan, boleh disegarkan, dan kami boleh mengalami kemenangan. Karena firman-Mu itu yang menghibur dan menghidupkan kami. Berkati ya Tuhan, baik yang mendengarkan, baik yang menyampaikan. Kami mohon ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saya ingin menyampaikan tentang harga sebuah nasihat. Kita akan melihat di dalam Amsal 12 ayat yang ke-15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Saya beri contoh begini. Saya pegang 2 buah ballpoint. Yang satu harganya begitu mahal. Yang satu biasa. Padahal dua-dua sama dipakai untuk menulis. Kenapa berbeda? Satu merek, 2 kualitas. Saya pernah membeli blender, satu merek A, satu merek B. Harga beda memang, tidak terlalu jauh sih bedanya, tapi ya lumayan. Yang satu dipakai berapa bulan begitu udah rusak, motornya rusak, dan seterusnya. Tapi yang satunya dipakai bertahun-tahun masih kuat. Harganya memang lebih mahal, tapi kualitasnya memang lebih baik. Nah, nasihat begitu juga, nasihat yang baik atau yang buruk sama-sama berakhir dalam kehidupan yang kekal. Tapi tempatnya berbeda. Sama saat diberi nasihat, ya, sama-sama diberi nasihat, berakhir dalam kehidupan yang kekal. Tempatnya beda. Yang satu tempatnya dalam kerajaan surga, yang satu tempatnya di neraka. Sebab beda kualitas nasihat. Yang satu nasihat dari diri sendiri, yang satu nasihat dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita melihat Romawi 1, arti sebuah nasihat. Ya. Arti sebuah nasihat. Orang yang mau dinasehati itu orang yang berbudi. Ya. Suatu sifat orang baru bukan pakaiannya baru, rambutnya baru, tidak. Tapi orang yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Jadi sifat-sifat yang lama sudah berlalu, sifat dari Kristus muncul. Sehingga orang seperti ini mudah diberi nasihat. Ya, mudah diberi nasihat. Nah, rata-rata orang suka memberi nasihat, tapi kalau pas ia diberi nasihat, serasa runtuh rumahnya, artinya sulit mendengarkan nasihat. Kalau memberi nasihat itu gampang, saudara. Ya, suka memberi nasihat, tapi manakala dia ada salah, terus diberi nasihat, rasanya rumahnya rontok, runtuh, saudara. Tapi tidak demikian terhadap
orang baru, orang yang sudah diperbarui, roh pikirannya diperbarui, dan orang seperti ini mau dinasehati. Dan orang ini dikatakan orang yang berbudi, ya, berbudi. Nah, nasihat yang baik, ya, nasihat yang baik itu artinya memberi kata-kata yang membuat orang itu tertolong, ya. Nasihat yang baik itu memberi kata-kata yang membuat orang itu tertolong, beruntung, lepas dari kekurangan atau celakanya, baik secara jasmani atau secara rohani. Ya. Tapi jangan salah persepsi, saudara. Oh, kalau memberi nasihat itu pasti lembut. Ada kalanya lembut, ada kalanya keras. Seperti orang menyentakkan sehingga orang itu sadar. Saya beri contoh nasihat Tuhan Yesus atau teguran Tuhan Yesus kepada Petrus. Di dalam Matius 16, ayat 21 sampai 23. Ya. Coba kita lihat Matius 16, 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini Yesus cerita kepada murid-muridnya apa yang bakal dialami. Nah, 22, saudara perhatikan, langsung Petrus sigap. Langsung Petrus meresponi. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Jadi Petrus berkata, tidak mungkinlah Tuhan, tidak mungkinlah. Kan satu hal kata-kata yang positif, saudara, ya. Yesus menceritakan bahwa dia akan mengalami banyak sengsara, demikian. Terus Petrus mengatakan, nggak mungkin. Nah, di sini kita melihat Tuhan bisa tajam melihat sebuah nasihat yang tidak betul. Sebab itu teguran Tuhan kepada Petrus cukup keras. Dikatakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Petrus pikir, doa aku ini kan kasih nasihat betul Tuhan, aku ini kan kasih nasihat baik, kok marah Tuhan, kok dikatakan setan. Tapi justru teguran Tuhan itu menyelamatkan Petrus. Ya. Nah, jadi kalau kita dinasihat bisa keras, bisa lembut, saudaraku. Tergantung pimpinan Roh Kudus kepada orang yang akan memberi nasihat. Tetapi kita harus waspada, hati-hati. Ada nasihat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun kelihatannya seperti Petrus tadi, baik. Tapi itu justru bisa menyesatkan dan mencelakakan. Seandainya Yesus mengikuti nasihat Petrus, sesat, ya, celaka. Bahkan kita pun tidak mungkin selamat. Nah, seperti nasihat pengikut-pengikut Daud, waktu melihat Saul dan Daud dapat kesempatan, saudara nanti baca di dalam 1 Samuel 24 ayat 4 sampai 8. 1 Samuel 24 ayat 4 sampai 8, waktu itu pengikut-pengikut Daud berkata, Tuhan, ini diserahkan Tuhan kepada tangan Tuhan. Tapi waktu itu untung Daud limpah dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu yang menuntun hidupnya sehingga tidak melangkah
salah. Dalam Mazmur 119 ayat 105, 119, Mazmur 119 ayat 105, dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Daud ini gampang atau mudah menerima nasihat, mudah membedakan nasihat yang betul atau yang salah. Waktu Abigail, istri daripada Nabal, ya, waktu itu Daud sudah punya rencana mau membunuh Nabal karena orang yang tidak tahu berterima kasih. Domba-dombanya dijaga sedemikian rupa, tidak ada yang hilang, tidak ada yang dicuri, tidak ada yang dirampok, tapi perkataannya tidak menyenangkan. Daud waktu itu emosi datang mau membunuh, datang istri Nabal yang bernama Abigail, terus istri Nabal ini memberi nasihat, akhirnya Daud luruh, kemarahannya langsung reda, dan Daud menerima nasihat itu tidak sampai melanjutkan rencananya. Coba Daud melanjutkan rencananya, di dalam tahtanya terdapat noda darah. Daud gampang nasihati. Sebab itu saudaraku, kalau ada cukup banyak nasihat yang betul dan orang itu mau menerima nasihat, itu sebuah keuntungan yang besar, saudara. Betul-betul untung. Amsal 11 ayat yang ke-14, 11 ayat 14 dikatakan, jikalau tidak ada pimpinan, dalam terjemahan lain dikatakan, jikalau tidak ada nasihat, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Jadi kalau kita melihat saudaraku, di dalam Amsal 11:14, kalau penasihat banyak, keselamatan ada. Di dalam Amsal 15 ayat yang ke-22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Sebab itu, orang yang tidak mau menerima nasihat itu celaka, itu binasa, dan tidak tertolong lagi. Saudara bisa lihat tuh di Amsal Sulaiman 29 ayat 1. Nah, saya beri contoh begini. Kalau seandainya saya naik mobil, terus di depan orang berkata, Pak jangan terus, ini baru terjadi longsor yang kecil, kelihatannya akan ada susulan longsor yang besar. Terus saya lihat, apanya? Terus saya nekat jalan, atau longsor yang besar betul-betul terjadi dari bukit, longsor tanah yang begitu besar, maka celaka. Itu hanya beda mau menerima nasihat atau tidak. Seandainya berhenti, terima itu nasihat dari orang selamat. Tapi seringkali, nggak kelihatan, nggak ada apa-apa. Terus, tahu-tahu celaka besar yang terjadi. Jangan mengecilkan sebuah nasihat. Romawi 2, mau menerima atau suka dinasehati. Nah ini orang tersebut harus dalam posisi satu, mengalami kelahiran baru. Artinya dia menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Nah orang seperti ini, dia suka akan kebenaran, tapi benci akan dosa. Nah, orang seperti ini Tuhan gampang mengurapi. Ibrani 1 ayat 9 gampang diurapi sehingga mudah membedakan. Bisa membedakan antara yang betul dan yang salah. Ya. Yang kedua, orang seperti ini mau menyangkal diri dan
mau mengakui salahnya kalau ada. Ya, mau mengakui kalau salah. Kalau ada salah dalam hidupnya. Mau merendahkan diri sebab ya, kalau disalahkan itu berarti dalam tanda petik orang merasa direndahkan. Ya. Orang sombong nggak bisa, saudara. Orang sombong dinasihat nggak bisa. Merasa dirinya direndahkan, apalagi kalau yang nasihat itu masih muda, jauh di bawah dia umurnya. Orang itu kan berkata, kamu siapa? Kamu itu masih hijau. Saya sudah makan asam garam. Saya sudah tua, sudah pengalaman. Tapi sombong. Nah, orang sombong sulit menerima nasihat. Amsal 13 ayat yang ke-10. Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Ya, mempunyai hikmat. Jadi orang yang mau mendengarkan nasihat, orang tersebut berhikmat. Bisa membedakan akhirnya, saudara. Ya. Nah, ciri orang sombong memang begitu, sulit menerima nasihat. Ya, sebab menurut pikirannya apa yang ia kerjakan itu sudah betul. Kenapa disalahkan? Ya, kita ini rata-rata punya kelebihan, mudah melihat kesalahan orang, sulit melihat kesalahan kita sendiri. Ya, kita ini punya kelebihan, mudah melihat salah orang, tapi sulit melihat salah sendiri. Itu manusia, ya, manusia. Sebab itu kalau dinasehati dan kita mau menyangkal diri, maka kita dikatakan orang yang berhikmat. Ya. Nah, orang yang mau terima nasihat itu menjadi bijak, arif, begitu saudara ya. Orang yang berhikmat. Saudara coba baca nanti, saudara boleh catat di Amsal 15 ayat yang ke-12 ya. Amsal 15 ayat yang ke-12, terus dikatakan Amsal 9 ayat 8 sampai 9, Amsal 9 ayat 8 sampai 9 dan Amsal 10 ayat 17. Sekarang saya lanjut yang ketiga, tinggal di dalam Kristus. Nah, kalau kita lekat, kalau ada salah atau yang keliru, tapi kita tidak menyadari, maka Roh Kudus akan memberitahu. Hati kita gelisah, hati kita tidak tenang. Saya beri contoh, Kisah Rasul 16 ayat 6-10, ini tentang perjalanan Paulus, Kisah 16 ayat 6 sampai 10, sebab Paulus melihat sebenarnya tidak ada masalah dalam perjalanan itu, tapi hatinya tidak sejahtera. Dicegah oleh Roh Kudus, Paulus ikut. Ya. Kisah 16 ayat 6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. 7, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. 8, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. 10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi kita melihat Paulus begitu menurut peka, dan memang akhirnya di Filipi Paulus menyelamatkan seisi rumah kepala penjara. Ya, bahkan gereja di Filipi berdiri saat itu karena seluruh
keluarga kepala penjara dibaptis menerima Tuhan Yesus. Ini orang yang mau diatur karena dia tinggal di dalam Kristus, dia punya kepekaan, tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya. Romawi 3, orang yang menolak nasihat itu celaka, saudara. Percayalah, ya. Kalau nasihat itu, saudaraku, kita melihat lambat atau cepat hukuman atas dosanya pasti datang. Kalau tidak mau bertobat. Nah, Niniwe diberitahu 40 hari. Terima nasihat, dia tidak menolak, selamat. Selamat, saudaraku. Ya, selamat. Biasanya orang yang menolak nasihat itu disebabkan karena tidak mau bertobat. Niniwe tidak, puasa, dia bertobat sungguh-sungguh. Akhirnya belas kasihan Tuhan turun dalam kota Niniwe itu, selamat, saudaraku. Selamat, ya. Nah, orang yang tidak mau bertobat biasanya menolak, saudara. Keras hati. Padahal firman Tuhan mengatakan, hari ini jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ini biasanya disebabkan karena merasa sudah tua, makan banyak asam garam, berpengalaman, merasa dirinya sudah bijak, saudaraku. Ya, banyak pengalaman. Tetapi firman Tuhan berkata, Daud, aku lebih berpengalaman dari orang-orang tua. Sebab dia memegang firman, dia memiliki firman, dia lebih berpengalaman, saudaraku. Kalau orang tua banyak hidup, banyak umur di bumi ini, tetapi tidak bertobat, itu keras kepala, saudara. Ya, keras kepala. Orang dunia tambah tua, tambah sulit dinasehati. Tambah sulit, saudara. Ya, keras kepalanya, tambah sulit. Kamu tahu apa? Sudah diam, tidak perlu lagi bicara. Kadang-kadang anak bisa jengkel kepada orang tua. Papa nih kalau diberitahu nggak mau, sudah diam. Kamu tuh masih hijau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebab itu kalau dia merasa tua terus dinasehati, saudaraku, dia merasa dirinya sedang direndahkan. Ya, keliru sebenarnya. Keliru, saudaraku, ya. Nah, orang Kristen itu tidak tergantung dari tua atau muda, tetapi tergantung dari hati yang mau taat atau keras hati. Ya. Ada orang Kristen, saudaraku, tua, tapi waktu dia melakukan pelanggaran, dia nggak sadar, waktu diberi nasihat, langsung dia bisa berubah. Karena apa, saudaraku? Hatinya yang mau taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan, jadi kekerasannya dilalukan. Sebab firman Tuhan mengatakan, hari ini jika engkau mendengar, waktu dia mendengar, dia tidak mau keras hati. Dia langsung menerima nasihat itu. Haleluya. Jangan sampai jadi orang Kristen yang menolak nasihat yang sumbernya dari firman Tuhan. Ya, perhatikan, kalau ada orang menasehati, sekalipun kita sebagai orang beriman sudah cukup umur, tapi kalau nasihat itu bersumber dari firman Tuhan dan betul bahwa kita sedang berada di jalan yang salah, terima, saudaraku. Jangan tolak. Ya, jangan tolak. Sebab apa? Begitu kita menolak, begitu kita tidak menganggap, maka banyak sekali di dalam hidup ini tabiat-tabiat yang jelek pada bermunculan. Sebab tidak mau dengar nasihat, keras hati. Sebab itu tidak heran nama Tuhan dipermalukan, nama Tuhan dihujat.
oleh karena perbuatan orang Kristen yang merasa dirinya benar, yang tidak mau menerima nasihat. Saudara perhatikan kalau suami istri, mungkin istri memberi nasihat, suami merasa, kamu tuh tahu apa, aku lebih benar. Dan tidak mau terima, maka akan timbul pertengkaran sehingga tetangga melihat, mendengar, terus menilai, oh orang Kristen kok jelek begitu. Akhirnya nama Tuhan yang dihujat. Romawi 4. Ya. Tidak bisa membedakan nasihat yang betul dan salah. Penting, saudara. Penting bisa membedakan nasihat yang betul dan nasihat yang salah. Secara jasmani saja, saudaraku, kalau kita bisa mengerti obat ini asli, obat ini palsu, kita bisa membedakan untung. Yang palsu tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, harganya juga mahal, tapi tidak berfaedah. Obat yang asli mahal, tapi berfaedah. Begitu juga kalau kita bisa membedakan, ini nasihat yang betul, sesuai dengan firman Tuhan, ini nasihat yang salah. Sekalipun yang memberi nasihat orang tua kita. Nanti kita melihat. Ya. Sekalipun yang memberi nasihat orang tua kita. Kalau salah, jangan kita ikuti. Sebab berakibat fatal, saudara. Ya. Mengapa? Amsal 14 ayat 12 dikatakan dalam Amsal 14 ayat 12, kadang anak kalau dinasihati oleh orang tua, lebih indah memang dengar, tapi kalau nasihat itu tidak betul, kita juga tidak boleh kurang ajar. Wah, mama tuh nasihatnya nggak betul. Nggak boleh begitu. Ya, kita jelaskan dengan baik. Amsal 14:12, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saya beri contoh. Contoh yang pertama, Rehabiam. Rehabiam ini anak daripada Salomo. Ya. Salomo punya penasehat-penasehat, ya, yang tua, sudah ada umur. Waktu Rehabiam naik menjadi raja, dia masih muda. Rakyat datang kepada dia minta keringanan beban, ya, supaya tidak berat. Terus Rehabiam minta saran kepada penasehat-penasehat bapaknya, penasehat yang lebih tua, dinasehati begini. Tapi kok merasa nggak pas ya. Terus dia datang kepada penasehat yang masih berusia muda, ya, seusialah dengan Rehabiam. Dan ternyata dia pikir, wah ini nasihat yang betul. Nah, di sini kita melihat Rehabiam tidak bisa membedakan nasihat yang betul dan nasihat yang tidak betul. Akhirnya akibatnya kerajaan Rehabiam pecah. Dia cuma dapat satu suku, pecah. Semua orang Israel berontak. Saudara bisa baca di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 10, 16 dan 17. 1 Raja-Raja 12 ayat 10, 16 dan 17. Ini saudara perhatikan, hanya akibat mendengar kata-kata atau nasihat yang salah, akibatnya fatal. Ruginya besar, saudara. Dengar. Ya. Kalau nasihat itu salah disampaikan kepada kita, kita tidak melakukan hal-hal seperti itu, jangan kita sakit hati, kita buang saja, kita nggak anggap, saudara. Tidak perlu bersih tegang leher, tidak perlu emosi menjawab,
aku tidak seperti itu, ngawur saja kamu. Jangan saudara, tidak boleh. Kita biarlah lembutmu diketahui semua orang, maka Tuhan ada dekat. Ya, biarlah lembutmu diketahui semua orang, maka Tuhan ada dekat. Jangan berbantah dengan keras, saudara. Ya, sifat orang Kristen bukan suka berbantah-bantah, tidak. Yang kedua, Ahab, raja Israel. Nah, waktu itu ya, Ahab minta nasihat, diberi nasihat oleh Nabi Mika. Nabi Mika ini nabi yang betul, nabi yang berkata apa yang memang disuruh oleh Tuhan. Terus Ahab punya pikiran, ini nasihatnya nggak betul. Padahal betul, saudara. Tapi dia, nggak mau dia ikut. Akhirnya dia mendengarkan nasihat Nabi Zedekia, Nabi Baal, nabi yang dipelihara oleh Ahab. Nah ini cocok, ini sesuai. Akhirnya, saudaraku, karena Ahab menerima nasihat yang salah, akibatnya fatal, akibatnya tragis, saudaraku. Ahab mati waktu pergi bertempur. Saudara bisa lihat, nasihat itu penting, jangan langsung disanggah, jangan langsung dibantah, diendapkan, direnungkan, dipikirkan dengan hikmat dan kebijaksanaan. Kalau memang dalam nasihat itu ada teguran untuk kita, terima. Jangan sombong, jangan merasa kita direndahkan, saudara. Terima, supaya kita lewat nasihat itu kita diselamatkan. Ya. Perkataannya dikatakan tepat pada waktunya, itu seperti apel emas di dalam pinggan perak. Indah, luar biasa, saudaraku. Ya. Akhirnya, karena Ahab tidak mau menerima nasihat yang betul dari Nabi Mika, Nabi Tuhan, dia terima nasihat dari Zedekia, Nabi Baal. Saudara baca di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 8 dan 11. Kalau mau tahu lengkap ceritanya baca saja 1 Raja-Raja 22. Ya, supaya kita lengkap, bisa ngerti alur ceritanya. Oh, gara-gara Mika menasihati seperti ini, Ahab merasa tersinggung, merasa tidak enak, dia cari nasihat yang cocok. Sama seperti Paulus berkata kepada Timotius, di akhir zaman banyak orang yang mau mendengar hanya untuk memuaskan telinganya. Yang ketiga, tadi saya katakan Yakub diberi nasihat oleh ibunya. Nah, kita melihat nasihat orang tua, ya, karena cintanya kepada anak, saudaraku, kadang-kadang nasihatnya bisa salah. Ya, kadang orang tua kurang bijaksana. Orang tua nih cinta anak yang pertama, mungkin kurang cinta anak yang kedua, kurang cinta anak yang ketiga. Dia cuma cinta anak yang pertama. Nah, Yakub dicintai oleh ibunya, Esau dicintai oleh ayahnya. Ini hati-hati kalau ada rumah tangga seperti ini. Tuh, kamu anaknya papa, yang ini anaknya mama. Jangan, saudara. Ini rumah tangga gak sehat. Ya. Pilih kasih itu gak sehat. Rumah tangga seperti ini gak sehat. Waktu Ishak berkata kepada Esau, mau memberkati, kamu harus membawa masakan. Terus istri Ishak itu mendengar, terus dia berkata kepada Yakub, Yakub, Bapak mau memberikan berkat kepada Esau. Sekarang kamu ambil kambing, potong, buat masakan. Kamu datang kepada Bapak. Terus Yakub berkata, Ibu, aku nih kulitnya licin, gak apa-apa. Nanti ibu yang atur. Dibalut sama bulu domba supaya waktu dipegang terasa kasar. Bajunya
baju Esau yang dipakai. Nanti kalau bapak marah, biar aku yang tanggung akibatnya. Nah, di sini kita melihat Ribka salah, saudara. Memberi nasihat yang salah kepada anak. Akibatnya dia sampai matinya tidak berjumpa dengan Yakub. Ini nasihat yang salah. Ya. Sebagai anak harus bisa membedakan. Saking cintanya orang tua kepada sang anak sampai menghalalkan segala cara untuk menipu sang bapak. Ini gak betul, saudara. Ya, gak betul. Sebagai anak juga harus punya pendirian yang bijaksana. Mama, itu salah mama, jangan ma, aku ndak mau. Kita memberikan nasihat juga menyadarkan, menyadarkan mama yang salah. Supaya mama tidak terjerumus, tidak jatuh dalam pelanggaran. Nah, waktu Yakub datang kepada bapaknya, itu pasti gemetaran, saudara. Pasti takut ya. Apa betul engkau Esau? Betul bapak. Coba kemari. Waduh. Dia bisa berkata dalam hatinya, mati aku. Kalau aku dipegang, tapi ibunya nih lihai di leher, dikasih bulu di tangan. Waktu dipegang, badan-badan Esau. Suara-suara Yakub. Ini Ishak berkata begitu. Waktu dicium baju-baju Esau. Akhirnya karena Ishak matanya kabur, gak bisa melihat dengan betul, berkat itu diberikan kepada Yakub. Yakub terima berkat tapi dengan cara yang tidak betul, cara menipu. Berkat Tuhan datang bukan karena akal-akal manusia, bukan dengan tipu daya. Tuhan memberkati kita tidak dengan cara yang gelap. Perhatikan baik-baik. Tuhan kalau memberkati umatnya tidak dengan cara yang berdosa. Ya, akhirnya Yakub dapat ganti, ditipu 10 kali. Dia nipu bapaknya sekali, ditipu 10 kali. Saudara bisa perhatikan, hukum tabur menuai ada. Ya, dia tabur yang jelek, dia juga menuai yang jelek. 10 kali lipat ditipu oleh Laban, yaitu mertuanya sendiri. Yang kelima, cara memberi nasihat. Ya. Cara memberi Romawi 5, cara memberi nasihat. 1, beri nasihat yang betul. Jangan kita, kalau aku, nah jangan saudara. Ya. Kalau aku jangan. Tapi coba kita baca 1 Petrus 4 ayat yang ke-11 ya. Belajar kita memberi nasihat sesuai dengan firman. Pasti betul. 1 Petrus 4 ayat yang ke-11 dikatakan, jika ada orang berbicara, kita memberi nasihat kan pasti ngomong, saudara. Pasti kita berbicara kan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Di dalam 1 Petrus 4:11 jelas. Ya. Jadi saudaraku, beri nasihat yang betul, yang sesuai dengan firman Allah. Karena firman itu kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu itulah kebenaran. Kalau kita bicara, nyampaikan nasihat, bicaralah yang sesuai dengan firman Tuhan. Berkata-kata tepat yang membangun, tidak meruntuhkan, tidak menuduh. Yang kedua, tulus. Tulus tuh nggak ada maksud-maksud. Kalau kita ngomong A ya A. Jangan ngomong A, ngefeknya ke C.
ini enggak tulus, punya maksud-maksud yang tersembunyi, jahat nih saudara, ya, jahat. Kalau orang tidak hati-hati bisa kena. Coba kita lihat 1 Tesalonika 2, 1 Tesalonika 2 ayat 3, dikatakan 1 Tesalonika 2 ayat 3, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. 11, kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Jadi kalau nasihat itu tulus, menguatkan, menyegarkan, meneguhkan, membangun, saudaraku. Tidak meruntuhkan, membangun. Ya, berilah nasihat yang tulus, jangan ada maksud-maksud yang tersembunyi. Nah, kita harus tulus karena Tuhan dan beri nasihat dalam nama Tuhan. Kolose 3:17 tidak dibaca. Nah, nasihat itu untuk menjadi berkat bagi orang yang kita nasihati, bukan mencari keuntungan. Enggak, saudara ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan kasih dan lemah lembut dan sabar. Sabar. Kadang ada orang mudah diberi nasihat, kadang ada orang yang ngeyel, bahasa Jawanya itu gak gampang terima nasihat, ngeyel, saudara. Tapi kasih itu menutup pelanggaran, menutup kekurangannya, ya. Dengan lemah lembut, jawab yang lembut itu mematahkan tulang, saudara. Sekeras apapun, kita jangan juga dengan nada yang tinggi, nada yang keras. Enggak. Dengan kasih, lemah lembut, dan sabar. Orang sabar, penguasa pun dapat dikuasai, saudaraku. Ya, coba kita melihat di dalam Galatia 6, ayat yang pertama. Galatia 6, ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang, nah perhatikan, kedapatan melakukan suatu pelanggaran, sudah jelas orang ini melanggar, sudah tertangkap begitu saudaraku, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sudah ketangkep basah, sudah tahu salah. Jangan kita terus menuduh, memojokkan, tapi belajar menasihati. Sebab kita memberi nasihat itu untuk merebut dia dari kesalahannya, dari tangan iblis, ditarik saudara, dilepaskan dengan kasih. Kasih itu menutup pelanggaran. Kita bisa dengan sabar, ya, dengan sabar, dengan lemah lembut. Haleluya. Coba lagi kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kekerasan, tidak, dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi saudaraku, siap beritakan kebenaran dalam kesabaran. Ya. Jangan keras, jangan main tunjuk, main tegar, main tuduh. Orang yang salah itu saudaraku seperti luka. Kalau diberi jeruk nipis, waduh, langsung. Saudara perhatikan. Ya. Kalau mungkin kita punya anak, terus anak itu berkali-kali dinasihati, nak pakai helm, jangan ngebut,
ya pakai masker, ya ma, tapi nggak pernah dilaksanakan. Tahu-tahu satu kali kecelakaan. Terus kita datang, makanya diomelin, makanya mama kan sudah beritahu begini. Anak itu nggak keburu ketolong mati, saudara. Tolong dulu, sembuhkan dulu sakitnya, bawa ke rumah sakit, baru setelah sembuh dinasehati. Jangan pada waktu seperti kondisi seperti itu, kita ngomong, makanya dengar nasihat mama, pakai helm nggak mau pakai masker nggak mau, dan seterusnya. Anak itu dalam kondisi kritis, diomelin seperti itu, mati. Tapi ibu yang bijaksana diangkat, dibawa ke rumah sakit, disembuhkan dulu. Begitu juga waktu kita memberi pengajaran, saudaraku, nasihati dengan segala kesabaran, ya, menasihati dengan kasih untuk mengangkat keluar dari salahnya. Bulu yang patah terkulai, bulu yang terkulai tidak dipatahkan. Sumbu yang sedang pudar nyalanya tidak dimatikan. Diusahakan supaya tegak kembali. Haleluya, haleluya. Coba kita baca Yakobus 5, Yakobus 5, 19 dan 20. Yakobus 5, 19 dan 20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Jadi saudaraku, kita melihat tujuannya nasihat itu dengan lembut supaya orang itu berbalik dari jalan yang salah ke jalan yang betul, dan Tuhan berkata itu menjadi pahala. 1 Tesalonika 2:19 itu menjadi pahala bagi kita. Kesimpulannya kita melihat saudaraku satu, kalau ada yang salah, nah, kalau ada yang salah, dengar baik-baik, kita harus mau menerima nasihat dan teguran. Jangan keras hati. Orang yang kerap kali ditegur, dinasihati nggak mau, tahu-tahu sekonyong-konyong mati, tidak bisa dibebaskan lagi, tidak bisa diselamatkan lagi. Amsal 29 ayat 1. Ya, hati-hati saudaraku. Jadi kalau kita salah, kita dinasihati, tidak peduli siapa yang nasihati, sekalipun dia lebih muda, kalau nasihatnya sesuai dengan firman Tuhan, terima. Supaya kita bisa berdiri kembali benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita juga harus menolong orang lain yang bersalah. Sedia, saudara ya, bersedia menolong, menasehati. Memang kita menasehati belum tentu diberi ucapan terima kasih. Bisa-bisa dimusuhi, saudara. Bisa-bisa dianggap musuh. Tetapi kita harus belajar menolong. Ya, menolong, nasihati dengan pimpinan Roh Kudus, terserah orang itu mau mendengar atau tidak, tapi kita sudah menyampaikan perkataan supaya orang tersebut tertolong. Keputusan untuk menerima nasihat ada di orang itu, bukan di kita. Ya, jadi kita harus menolong orang lain yang bersalah. Yang ketiga, jangan langsung menerima setiap nasihat, tetapi periksa dalam terang firman Tuhan. Ya, ada nasihat yang kelihatannya bagus, kok bagus ya, kok cocok, ternyata bukan. Seperti Petrus tadi saudara perhatikan, dijauhkan ini kiranya dari engkau ya Tuhan. Ternyata setan menyamar sebagai malaikat terang. Kita harus berhati-hati. Sebab iblis begitu lihai, dia ingin masuk lewat perkataan yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak berjaga-jaga,
masuk, tetapi kita sebagai orang Kristen harus punya roh penimba, bisa membedakan mana nasihat dari Tuhan, mana nasihat dari diri sendiri orang itu, mana nasihat dari iblis. Coba kita lihat 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini menjadi pegangan hidup kita. Kalau kita ada salah, ditegur terima. Yang memberi nasihat pun sabar. Ya, sabar, lemah lembut, dengan kasih. Jangan emosi, ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih. Kembali lagi, tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan masih memberikan penerangan dalam hidup kami, memberikan tuntunan lewat kebenaran firman-Mu, sehingga manakala kalau kami melangkah dalam jalan yang salah, diberi nasihat, ditegur, diarahkan, biar kami boleh menerima dengan sukacita, dengan segala kerendahan hati, sebab justru saat kami menerima nasihat yang betul dari Tuhan, kami diselamatkan, kami dibebaskan dari jalan yang salah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati. Mungkin saat ini kami dinasihati oleh suami, mungkin oleh istri, mungkin anak-anak dinasihati oleh orang tua, atau orang tua dinasihati oleh anak. Biar nasihat yang berdasarkan firman Tuhan boleh termaterai dalam hidup kami, sehingga membawa satu perubahan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga boleh menjadi terang dan suluh dalam perjalanan hidup kami selagi kami menumpang di dalam dunia ini. Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa, berkatilah ya Tuhan, kiranya umat-Mu saat mereka bekerja Tuhan, Tuhan berkati dengan kelimpahan yang daripada Tuhan, sertai dan lindungi, jauhkan dari segala virus yang jahat. Pulang ke rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Pertemukan dengan keluarga Tuhan, dengan sukacita ilahi. Berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya, berkati masa mudanya Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami hidup oleh karena anugerah-Mu. Kami tidak mau menyia-nyiakan ini. Kami mau berjalan dalam jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus meteraikan setiap kebenaran firman-Mu sehingga menuntun perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami. Biar kami limpah dinasehati, sehingga hidup kami disucikan. Kami boleh berdiri benar di hadapan Tuhan, tanpa cacat dan kerut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau masih ada orang mau menasihati kami, berarti mereka cinta kepada kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.